Saya hanya ingin mengingatkan juga fungsi dari federasi untuk menagih janji dari Sinteyong. Sintayong. Saya belum lahir. Indonesia! Distinguished guests, ladies and gentlemen. Ribut-ribut soal lokal pride, PSSI minta dikotomi naturalisasi dan pemain lokal dihentikan. Program naturalisasi pemain kembali menjadi perbincangan hangat setelah PSSI gencar mendatangkan pemain keturunan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra, memicu perdebatan mengenai dikotomi atau pembagian persepsi terkait pemain naturalisasi dan pemain lokal. PSSI mulai gencar melakukan program naturalisasi pada 2010. Ketika itu Christian Gonzalez menjadi pemain asing yang diubah kewarganegaraannya. Setelah sempat terhenti, program ini mulai dilakukan kembali sejak Sintayong duduk di kursi pelatih skuad Garuda pada akhir 2020 silam. Bedanya, pemain yang dinaturalisasi memiliki darah Indonesia. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner termasuk dalam daftar pemain keturunan yang telah resmi menjadi WNI. Sementara Jay Itzes, Nathan Choyaon, hingga Ragnar Oratmangoen masih dalam proses mendapatkan paspor hijau, namun rajinnya PSSI menaturalisasi pemain keturunan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menolak. Dalam acara diskusi bertajuk, Turun Minum, dengan tema, Naturalisasi Pemain, Mereduksi atau Memotivasi, 4 narasumber hadir untuk membahas hal tersebut. Mereka adalah Arya Sinulinga, Exco PSSI, Hamdan Hamedan, tenaga ahli Kemenpora RI Bidang Diaspora dan Kepemudaan, Tommy Welly, pengamat, dan Richard Ahmad, Sekjen Presi, sebagai pembicara. Berlangsung di Media Center Kemenpora, Jakarta Pusat, Kamis, 21.12, Hamdan Hamedan, menekankan pentingnya menghentikan penyebutan pemain naturalisasi setelah mereka resmi menjadi WNI. Namun pengamat sepak bola, Tommy Welly alias Bung Towel, memiliki pandangan berbeda. Ia mempertanyakan arah pengembangan sepak bola Indonesia di tengah gencarnya program naturalisasi. Pria yang akrab disapa Towel itu sadar program naturalisasi bukanlah sebuah tindakan ilegal. Namun ia menyoroti keseriusan PSSI dalam memajukan sepak bola Indonesia. Justin Hubner resmi dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas di Turki pada Rabu 20 Desember 2023. Pemain yang baru dinaturalisasi itu masuk ke dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Sintayong jelang Piala Asia 2023. Diketahui, skuad Garuda akan mengikuti Piala Asia 2023 mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2023. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut jika Sintayong memberikan kesempatan pada Justin Hubner yang baru saja menjadi WNI pada Desember 2023 lalu. Nama baru Justin Hubner yang sudah menjadi WNI pun langsung dipanggil. Hanya Rahmat Irianto yang mengalami cedera dan tak ada pemain pengganti, kata Sumarji, Selasa, 19 Agustus 2023. Lebih lanjut, dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Sintayong, tampak tidak ada perubahan besar. Sederet nama pemain yang dibawa saat kualifikasi Piala Dunia 2026 hampir sama dengan skuad saat ini. Hanya saja, deretan penjaga gawang sedikit mengalami perubahan, tak ada nama Nadeo Argawinata dari Borneo FC yang dipilih Sintayong kali ini. ST memilih kiper Persis Solo, M. Riyandi yang menggantikan Nadeo. Sementara untuk pemain Abroad, ada tambahan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand yang mengawal lini tengah Timnas Indonesia setelah pulih dari cedera. Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di TC Turki.
Seusai tiba pada Kamis 21 Desember dini hari, tim nasional Indonesia langsung menjalani latihan perdana di Antalya, Turki. Mereka berlatih di lapangan samping Hotel Titanic Deluxe Golf Black, Antalya, Turki, yang juga merupakan tempat penggawa Garuda menginap. Suhu sekitar 16 derajat Celcius memayungi lapangan latihan yang dimulai dari pukul 11 hingga jam 12.30 waktu setempat. Adapun menu latihan Asnawi Mangkualam CS yakni hanya latihan ringan seperti stretching dan jogging. Latihan hari ini lebih ke recovery dan mengembalikan fisik kita. Anak-anak antusias di latihan hari ini, jelas penjaga gawang Muhammad Riyandi, kita memang jauh perjalanannya, sekitar 24 jam dari Jakarta ke Doha, lalu Istanbul dan Antalya. Kondisi memang sangat lelah dan fokus di hari pertama ini hanya recovery saja, mungkin besok mulai intensitas tinggi. Tadi pemanasan, jogging, dan sedikit latihan core, ujar penyerang Ramadan Sananta. Total 22 pemain telah berkumpul di Antalya. Adapun pemain lainnya seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, dan Justin Hubner akan menyusul kemudian karena masih membela klub mereka masing-masing. Adapun TC Turki ini akan berakhir hingga 6 Januari 2023 nanti. Selain latihan, mereka juga dijadwalkan menjalani rangkaian uji coba, tanggal 2 dan 5 Januari 2024 melawan Libya di Antalya, kemudian di tanggal 9 Januari melawan Iran di Qatar, di lapangan latihan. Iran, pukul 20.30. Selanjutnya, hanya 26 pemain kemudian akan dibawa ke Qatar untuk melakoni Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menghadapi akan bersaing bersama Vietnam, Irak dan Jepang di grup D Piala Asia 2023. Laga perdana skuad Garuda akan melawan Irak di tanggal 15 Januari 2023 di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan. Sebanyak 28 nama telah dipilih oleh Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia dan melakukan TC ke Turki. Dari 28 nama terdapat 18 pemain Indonesia diberangkatkan TC ke Turki dari Jakarta, sementara 9 pemain abroad berangkat dari klub yang dibela masing-masing. Sementara timnas Indonesia akan melakukan TC mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari dan anak asuh Shin Tae-yong akan melakoni laga uji coba lawan Libya dan Iran. Juru taktik asal Korea Selatan ini memiliki keyakinan jika skuad timnas Garuda akan menghadirkan kejutan besar di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong yakin Indonesia bisa lolos fase grup meski tergabung dengan negara favorit seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Persiapan kami targetnya 16 besar. Untuk itu saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal dan berjuang keras, dilansir dari laman resmi PSSI. Rasa optimis dan percaya diri Shin Tae-yong juga ditunjukkan, meski secara ranking timnas Indonesia paling rendah di antara lawan satu grupnya, tapi ia yakin timnas Indonesia bisa. Tak lupa ia juga meminta doa pada masyarakat Indonesia, agar bisa meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023. Indonesia secara ranking FIFA juga paling rendah. Namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Kami juga mohon doa dan dukungan seluruh fans, pendukung, dan rakyat Indonesia agar kami meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023, tutup Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mencoret satu pemain jelang keberangkatan ke Antalya, Turki pada Rabu, 20 Desember 2023. Yance Sayuri batal bergabung di timnas Indonesia mengikuti pemusatan latihan di Turki. Rombongan Mark Klok CS berangkat ke Turki menjalani pemusatan latihan di Antalya, Rabu, 20 Desember 2023. Pemain PSM Makassar Yance Sayuri dicoret karena masih mengalami cedera. Apakah dengan pencoretan Yance Sayuri Shin Tae-yong bakalan memanggil Vano Stefano Lillipali? Yance Sayuri merupakan pemain kedua dicoret setelah Rahmat Irianto. Yance Sayuri batal berangkat ke Turki karena masih mengalami cedera, tulis PSSI. PSSI melalui laman resminya mengonfirmasi bila Yance mengalami cedera. Artinya timnas Indonesia hanya membawa satu pemain PSM Makassar mengikuti pemusatan latihan. Pemain PSM Makassar yang bergabung ke timnas Indonesia yaitu Yakob Sayuri. Dengan begitu, maka timnas Indonesia akan berkekuatan 28 pemain di TC Turki. Pemain sudah diberangkatkan dari Jakarta, sisanya pemain abroad akan bergabung langsung ke Antalya.
Ada 9 pemain abroad yang bergabung dari klubnya masing-masing, yakni Justin Hubner, Sadil Ramdhani, Jordi Amat, Shane Patinama, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. 29 pemain timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong untuk TC di Turki. TC rencananya akan dimulai dari tanggal 20 Desember hingga 6 Januari 2023. Kemudian tim ini langsung beranjak menuju Qatar untuk persiapan Piala Asia yang akan digelar pada 12 Januari sampai dengan 10 Februari 2024. Pemain yang bermain di Liga 1 sudah bisa berkumpul semua karena kompetisi jeda hingga awal Februari 2024. Selain itu juga, mereka akan menjalani beberapa rangkaian uji coba pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024 melawan Libya di Antalya, kemudian di tanggal 9 Januari melawan Iran di Qatar, di lapangan. Latihan Iran, pukul 20.30, kata Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, Selasa 19 Desember. Para pemain yang dipanggil beberapa di antaranya sudah mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2024 di Irak dan Filipina sebelumnya. Nama baru Justin Hubner yang sudah menjadi WNI pun langsung dipanggil. Hanya Rahmat Irianto yang mengalami cedera dan tak ada pemain pengganti, sambungnya. Selanjutnya, 6 pemain akan dicoret dari skuad Merah Putih. 23 pemain kemudian akan dibawa ke Qatar untuk melakoni Piala Asia 2023. Setelahnya, timnas Indonesia menghadapi akan bersaing bersama Vietnam, Irak dan Jepang di grup D Piala Asia 2023. 29 pemain timnas Indonesia TC Turki kiper, 1. Syahrul Trisna, Persikabo 2. Muhammad Riyandi, Persis Solo 3. Hernando Ari, Persebaya Surabaya belakang, 4. Justin Hubner, Wolverhampton 5. M. Edo Febriansah, Persib Bandung 6. Wahyu Prasetyo, PSIS Semarang 7. Rizky Ridho, Persija Jakarta 8. Jordi Amat, Johor Darul Tazim FC 9. Elkan Bagot, Ipswich Town 10. Sandy Walsh, KV Mechelen 11. Shane Patinama, Viking FK 12. Asnawi Mangkualam, JO6 Dragons 13. Pratama Arhan, Tokyo Verdy Tengah, 14. Sadil Ramdhani, Sabah FC 15. Mark Klok, Persib Bandung 16. Ricky Kambuaya, Dewa United 17. Witan Sulaiman, Persija Jakarta 18. Egy Maulana, Dewa United 19. Adam Alis, Borneo FC 20. Arhan Fikri, Arema FC 21. Yakob Sayuri, PSM Makassar 22. Yance Sayuri, PSM Makassar 23. Marcelino Ferdinand, KMSK DINZ 24. Ivar Jenner, Jong Utrecht Depan, 25. Hoki Caraka, PSS Sleman 26. Ramadan Sananta, Persis Solo 27. Dendi Sulistiawan, Bayangkara Presisi FC 28. Dimas Derajat, Persikabo 29. Rafael Struijk, ADO Den Haag. Kemampuan Martin Paes telah menarik perhatian Ketua PSSI, Erick Thohir. Kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, ini memiliki potensi untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Martin Paes lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998, dan awal karir sepak bolanya dimulai ketika membela klub kampung halamannya, NEC Nijmegen, pada periode 2016 hingga 2018. Pernah masuk timnas Belanda kelompok umur meskipun telah memiliki pengalaman bermain sebanyak 10 kali di tingkat timnas untuk timnas Belanda U19, U20, dan U21 selama periode 2016 hingga 2019, Martin Paes belum pernah mendapatkan kesempatan untuk tampil bersama timnas senior Belanda. Meski demikian, kiprahnya yang menarik di level internasional menciptakan peluang potensial bagi Paes untuk menjelma menjadi pemain kunci dan mendapatkan pengakuan lebih lanjut di kancah sepak bola internasional, khususnya melalui potensi naturalisasi untuk mewakili timnas Indonesia. Berdarah Maluku keturunan Martin Paes konon dapat dilacak hingga neneknya, yang lahir di Indonesia pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
Sama Martin Paes, kiper utama FC Dallas di MLS, ujar Erick Thohir dalam akun Instagramnya, Erick Thohir, pada Sabtu, 16 Desember 2023. Kita tunggulah, kita lihat. Jangan kesusu tapi yang penting semua yang percaya buat bangun timnas Indonesia, ayo, tutur pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, RI tersebut. Erick Thohir, seleksi timnas bersih, naturalisasi, dibuka lebar. Ketum PSSI, Erick Thohir menegaskan kalau seleksi timnas Indonesia bersih. Selain itu, kesempatan merekrut pemain keturunan juga dibuka lebar. Hal itu disampaikan Erick Thohir lewat video di media sosial pribadinya. Erick Thohir menegaskan, PSSI sedang membangun timnas Indonesia untuk lebih baik, seleksi timnas Indonesia pun diklaim bersih oleh Erick Thohir. Buktinya, banyak figur pemain muda yang menembus tim utama dan punya penampilan cukup baik. Persaingan sepak bola makin tinggi, alhamdulillah dengan transformasi sepak bola yang kita lakukan, banyak sekali anak bangsa yang percaya timnas seleksinya bersih dan terbuka, seperti ada figur Ridho, Raihan, Arhan, Hoki, Sananta. Jelasnya, soal perekrutan pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, disebut Erick Thohir juga terbuka lebar.